Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Azkia Muspira Sahih. Di sini saya akan memenuhi tugas dengan mata kuliah yaitu perencanaan pembelajaran PAI dengan dosen pengampu yaitu Ulil Azmi. Langsung saja, di dalam video ini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu desain model, strategi pendekatan. Nah, langsung saja ke dalam inti materi yang akan dipaparkan. Nah, di sini langsung ke dalam apa sih desain model pembelajaran. Nah, desain model pembelajaran adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan oleh guru dalam mengorganisasikan pengalaman proses pembelajaran agar tercapai suatu tujuan dari sebuah pembelajaran. Nah, adapun desain pembelajaran ini bertujuan untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, pengelolaan situasi pembelajaran. Nah, desain model pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan metode pembelajaran yang paling tepat untuk peserta didik agar mereka mengalami perubahan, pertumbuhan, dan juga keterampilan yang diinginkan gitu ya. Nah, istilah model pembelajaran juga seringkali dikaitkan atau disamakan dengan istilah strategi. Namun pada kenyataannya gitu ya, itu terdapat perbedaan dari kedua istilah tersebut. Nah, adapun perbedaan umum yang ada dalam perbedaan desain model dan strategi pembelajaran adalah bahwa model pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu kerangka, sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, sementara strategi sebagai turunan dari model pembelajaran tersebut gitu ya. Nah, seperti yang sudah tadi kita jelaskan gitu ya, apa perbedaan antara strategi dan desain model, yang dimana strategi merupakan turunan dari desain model itu sendiri. Maka dari itu kami akan membahas apa yang dinamakan dengan strategi. Tapi kali ini kami akan menjelaskan berikut dengan pendekatannya juga gitu ya, karena keduanya akan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran. Nah, lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Apa sih pendekatan pembelajaran itu kan ya? Nah, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan kecukupan teoritis tertentu gitu ya. Nah, dilihat dari pendekatannya pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan. Nah, yang pertama itu yaitu pendekatan ekspositori. Nah, pendekatan ini menekankan pada penyampaian informasi sumber belajar kepada siswa. Melalui pendekatan ini, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas gitu ya. Nah, yang kedua itu ada pendekatan inquiry. Nah, istilah inquiry juga mempunyai kesamaan konsep dengan istilah lain gitu ya. Tetapi semua istilah sama dalam penerapannya, yaitu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan sebagai
sebagai permasalahan secara sistematis, sehingga dalam pembelajaran lebih berpusat pada keaktifan siswa. Nah, strategi dapat diartikan juga sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dan merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya gitu ya, atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sebelum menentukan strategi pembelajaran yang akan dipilih, maka ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang kedua itu ada pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Nah, terus yang ketiga yaitu pertimbangan dari sudut siswa atau kematangan, minat, bakat, dan kondisi siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu nilai efektivitas dan efisiensi. Adapun macam strategi pembelajaran yaitu, nah sekarang macam strategi pembelajaran. Yang pertama expository yaitu strategi pembelajaran yang menitik beratkan penyampaian isi materi. Nah, yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry, yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis. Nah, yang ketiga yaitu contextual teaching learning, yaitu strategi pembelajaran yang membantu guru agar mengaitkan isi materi pembelajaran dengan situasi di dunia nyata ini gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah, yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah dengan cara-cara yang tepat, yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu strategi pembelajaran inquiry sosial, yaitu melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga mereka dapat menuntaskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif atau kerjasama kelompok antar kelompok gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran efektif, yaitu berhubungan dengan nilai yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dalam diri siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, yaitu menekankan kepada kemampuan berpikir seorang siswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.